Psikiater dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Sudah berapa kali hari ini pipa Anda muntah? Kembali lagi bersama saya, Boy, The Fly in the Gejrot. Kali ini saya akan rangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Return the Blue Lagoon yang dirilis pada tahun 1991 yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang dua orang bocah yang terdampar di pulau yang sangat indah. Bagaimana sih cerita selengkapnya? Simak aja ceritanya. Siapkan sabun, tutup pintu, longgarkan celana, dan cerot. Film dimulai. Film ini diawali dengan menceritakannya sebuah kapal dari Amerika yang sedang berlayar membawa penumpang menuju San Francisco. Tiba-tiba, di tengah perjalanannya ada seorang awak kapal yang melihat sebuah perahu kosong yang sedang terombang-ambing. Karena rasa penasaran, mereka pun mendekatinya. Ternyata di dalamnya ada dua orang manusia yang sudah meninggal serta anak kecil yang kira-kira baru umur 3 tahun. Namun ia masih hidup dan anak itu bernama Ricard. Melihat anak itu, seorang perempuan yang bernama Nona Julaiha tertarik dan mau merawatnya. Karena rasa kemanusiaan yang masih bersarang di dada mereka, mereka pun menguburkan kedua mayat itu dan mendoakannya. Diceritakan keesokan harinya ada seorang awak kapal yang melapor kepada sang kapten bahwa ada beberapa penumpang yang terkena penyakit yang sangat mematikan, yaitu penyakit kolera. Mendengar laporan itu membuat sang kapten mengambil keputusan untuk menurunkan penumpang yang bernama Nona Julaiha dan anaknya yang bernama Lily, serta anak yang baru ditemukannya agar meneruskan perjalanannya menggunakan perahu kecil bersama penumpang lain yang bernama Mr. Kearney, yaitu si pria krempeng yang bewokan. Mendengar itu, Nona Julaiha kesal. Namun karena demi keselamatan dirinya dan anaknya, akhirnya ia pun setuju. Entah sudah beberapa hari mereka berlayar menggunakan perahu itu, namun belum juga menemukan daratan. Sedangkan persediaan makanan dan minuman sudah semakin menipis, keadaan mereka benar-benar sangat menyedihkan. Mr. Kearney yang sangat lelah ditambah kedua anak itu terus menangis, membuatnya semakin jengkel dan hilang rasa kemanusiaannya, hingga ia berniat mau membunuh anak itu. Namun Julaiha yang otaknya masih waras, ia tidak rela kalau anaknya harus dibunuh. Di saat Kearney lengah, Julaiha langsung memukul Kearney menggunakan sebatang kayu hingga mati. Kemudian Julaiha pun melanjutkan perjalanannya bersama kedua anaknya. Entah sudah beberapa hari, beberapa malam mereka terombang-ambing berada di kapal itu. Hingga sampai akhirnya Julaiha melihat sebuah pulau yang sangat indah. Ia pun memutuskan untuk mendarat di sana, karena memang tidak ada daratan lagi yang dekat kecuali itu, dan berharap suatu saat ada kapal yang lewat sana. Setiba di sana, Nona Julaiha pun langsung membangun sebuah tempat untuk berteduh menggunakan layar dari kapalnya. Kemudian Julaiha pun membawa kedua anaknya untuk mencari air tawar yang dapat diminum. Tak lama kemudian ia pun menemukannya. Bahkan di sana mendapat buah-buahan yang bisa dimakan seperti pisang, pepaya, dan talas. Namun tak disangka, hujan turun begitu lebat disertai angin kencang membuat tempat tinggal mereka yang minim itu aut-autan, bahkan mereka pun sampai basah kuyup. Karena di tempat itu merasa tidak aman dari cuaca, lalu Julaiha pun mencoba mencari tempat yang lebih aman. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang sangat sederhana, namun kelihatannya sangat aman untuk dihuni. Rupanya Ricard sangat mengenal rumah itu, lalu ia masuk ke dalam mencari ibunya. Namun setelah berada di dalam, Ricard tidak menemukan ibunya. Terlihat ia menangis sangat sedih. Oh, ternyata ini adalah rumah Ricard. Melihat Ricard sedih, Julaiha mencoba menenangkan Ricard, dan Julaiha mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan menjadi ibunya. Mungkin dua mayat yang ditemukan di perahu itu adalah orang tuanya si Ricard. Dikarenakan tempatnya begitu aman ditambah tidak susah mencari makanan untuk menyambung nyawa, bahkan terlihat Lily dan Ricard begitu bahagia berada di sana. Akhirnya Julaiha memutuskan untuk menetap di tempat itu.
Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini Lily dan Ricard tumbuh menjadi anak yang ceria dan pandai. Terlihat saat itu mereka sedang menjahili babi hingga badannya penuh dengan lumpur. Karena tubuh mereka kotor, Julaiha pun memandikan mereka. Karena rasa heran, Lily bertanya kenapa anggota tubuh kencing miliknya berbeda dengan Ricard. Julaiha menjawab bahwa itu sudah merupakan takdir Tuhan. Ricard menambahkan, anggota untuk kencing Lily seperti martabak coklat. Dasar ya bocah. Malamnya Lily dan Ricard kembali menanyakan kepada Julaiha tentang seputar pernikahan. Mungkin kedengarannya sangat konyol ya kalau pertanyaan semacam itu keluar dari mulut bocah. Namun dengan bijaknya Julaiha menjawab dengan perkataan yang sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh Lily dan Ricard. Pernah pada suatu hari Lily dan Ricard mencoba untuk mengambil ikan di laut, namun nasib mereka sial. Tombak milik Ricard dimakan hiu, ditambah perahu mereka terbawa oleh arus ombak, sehingga mereka pulang kesorean, dan itu membuat Julaiha cemas. Diceritakan pada suatu hari hujan turun begitu lebat, disertai petir membuat atap rumah mereka jebol karena tertimpa ranting yang tertiup angin. Kemudian Julaiha pun membetulkannya. Dan pada malam harinya Julaiha sakit panas, dingin, dan batuk-batuk yang tak kunjung sembuh, mungkin disebabkan kehujanan saat membetulkan atap. Melihat Julaiha sakit, Lily dan Ricard tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa membantunya dengan doa. Hari demi hari kesehatan Julaiha semakin memburuk, dan ia berwasiat kepada Lily dan Ricard agar saling menyayangi dan menjaga. Karena Julaiha merasa umurnya tidak akan lama lagi, Julaiha mengajarkan kepada mereka caranya untuk menguburkan seseorang yang meninggal. Dan ia juga menuliskan doa untuk dibacakannya kalau ia sudah meninggal. Ternyata firasat Julaiha benar, seminggu kemudian ia pun meninggal. Mereka pun menguburkannya Julaiha sesuai wasiatnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah meninggalnya Julaiha, kini Lily dan Ricard tumbuh menjadi orang dewasa yang cantik dan tampan. Dan tepatnya hari itu hari Paskah. Namun tahun ini Ricard ingin merayakan Paskahnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia mengajak Lily untuk taruhan. Kemudian mereka mewarnai telur dan menyembunyikannya. Barang siapa yang paling banyak menemukan telurnya, itulah pemenangnya. Pertaruhan pun dimulai. Ready, get set, go! Dan akhirnya pemenangnya adalah Lily, karena Lily yang paling banyak menemukan telurnya. Sesuai perjanjian, yang kalah harus memberikan hadiah kepada pemenang. Kemudian mereka pun pergi ke laut menggunakan perahunya. Lalu Ricard turun menyelam mencari sesuatu di sela-sela karang. Setelah mendapatkan sesuatu, ia pun kembali naik ke perahunya dan memberikan sebuah mutiara yang indah dari dalam kerang kepada Lily sebagai pemenang. Diceritakan pada suatu hari Lily yang baru terbangun dari tidurnya kaget karena melihat darah di kasurnya, dan ia langsung teringat perkataan Julaiha. Jika seorang wanita telah mengeluarkan darah dari martabaknya, itu tandanya wanita itu sudah dewasa. Kemudian Lily pun membersihkannya. Darah itu terlihat dia sedang mandi di sungai, dan Lily pun memberitahukan kejadian itu kepada Ricard bahwa kini ia telah dewasa. Lalu Lily ziarah ke makamnya Julaiha. Ia mengatakan bahwa kini dirinya dan Ricard sudah sama-sama dewasa. Ternyata kelakuan Lily itu diawasi oleh Ricard. Melihat itu Lily marah membuat Ricard pergi sampai-sampai ia bertemu dengan orang-orang aneh. Karena rasa khawatir dan cemas, Lily pun mencarinya. Tak lama kemudian ia pun menemukan Ricard dalam keadaan tubuhnya dipenuhi dengan lumpur. Ricard pun menceritakan pengalamannya kepada Lily bahwa ia bertemu dengan orang-orang aneh. Untungnya mereka tidak melihat Ricard. Kalau melihat, pasti mereka telah membunuhnya. Kemudian mereka pergi ke pantai. Lily mengatakan bahwa mulai sekarang ia tidak mau bertengkar lagi, dan Ricard pun menyetujuinya. Ricard mengatakan bahwa kini ia mau Lily menjadi istrinya. Lily pun tidak menolaknya. Diceritakan keesokan harinya mereka pun resmi menikah di dekat kuburan Julaiha. Setelah menikah, kini kehidupan mereka terlihat sangat indah dan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Suatu hari diceritakan saat itu mereka sedang mengerjakan kerajinan tangan. Tiba-tiba mereka kaget melihat ada kapal yang datang mendekati pulau itu.
Kemudian mereka pun bersembunyi dan mengintipnya dengan keadaan hati cemas dan takut. Dan mereka melihat kapal itu menurunkan perahu kecil yang dinaiki 8 orang, berjalan menuju ke sana. Terlihat salah seorang di antara mereka ada yang membawa senjata api. Karena kelihatannya orangnya baik, Ricard dan Lily keluar dari persembunyiannya, lalu mereka menghampiri seorang kapten yang bernama Yakub. Sang kapten mengatakan bahwa ia mendarat di sana karena ia sedang mencari air segar untuk perbekalan di kapalnya. Kemudian sang kapten membawa putrinya ke sana yang bernama Ririn, lalu Lily dan Ricard membawa mereka ke rumahnya, dan mereka pun dijamu dengan makanan dan minuman seadanya. Karena kebaikannya, sang kapten memberikan Lily dan Ricard masing-masing pakaian, walaupun awalnya Ricard sedikit konyol, namun akhirnya ia bisa memakainya. Ririn mengatakan kalau Ricard berpakaian rapi, ia terlihat sangat tampan. Diceritakan malam harinya ketika mereka bertiga sedang berkumpul, Ririn bertanya kepada Ricard dan Lily kegiatan apa yang ia lakukan kalau malam. Ricard menjawab kalau malam ia suka menghitung bintang, menari, dan melakukan pengempludan. Dan itu ngemplud. Kemudian Lily dan Ricard memperlihatkan tariannya kepada Ririn. Ririn mengatakan bahwa tarian itu seperti anak-anak. Ya maklum lah karena seumur hidupnya tinggal di pulau, jadi gak tahu tarian orang dewasa. Lalu Ririn pun mengajarkan kepada Ricard bagaimana cara berdansa orang dewasa yang romantis. Melihat itu, Lily cemburu dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Lily mengatakan bahwa perbuatannya Ricard itu telah menyakiti hatinya, namun Ricard menjawab ia hanya penasaran karena ingin melihat dalamannya Ririn. Paginya Lily mencoba berdandan untuk menarik perhatian Ricard, namun karena ia tidak bisa berdandan, akhirnya hasilnya sangat lucu. Melihat itu, Ricard menyuruh Lily agar membersihkan wajahnya. Lalu ia pergi karena ada janji dengan Ririn untuk mengajarinya memancing. Ternyata Ririn bukan ingin diajari memancing, namun ia mengajak Ricard untuk empludan. Untungnya Ricard tipe laki-laki yang setia, ia tidak memenuhi ajakan Ririn karena ia tidak mau menyakiti Lily. Lalu ia pun pergi ke rumahnya. Sedangkan saat itu di rumahnya, ada seorang awak kapal yang bernama Toton yang sedang mencari mutiara milik Lily. Karena Toton pernah melihat Lily memakai mutiara itu di rambutnya waktu makan malam. Setelah berhasil menemukan mutiaranya, ia langsung mau mengemplud Lily. Untungnya Ricard buru datang dan menolongnya. Lalu Ricard sengaja berlari membawa Toton ke tempat hiu dengan tujuan agar Toton mati dimakan hiu. Harapan Ricard pun tercapai, akhirnya Toton mati dimakan hiu. Anjing, mampus kau, Toton. Kemudian ia pulang ke rumahnya, menemui Lily. Lily mengatakan bahwa ia kini telah hamil. Dan Lily juga mengatakan bahwa ia ingin menetap di pulau itu. Ricard pun setuju. Akhirnya mereka pun menetap di pulau itu. Tamat ending yang mengempludkan.